Kebanyakan faktor yang tinggi itu kebanyakannya burungnya semi dan semi giras. Untuk burung yang Cina seperti itu tipenya itu bukan faktor tinggi. Minimal ya semi atau di bawahnya tipe rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu rawatan yang begini sangat bagus untuk burung murai batu vektor tinggi dan masih giras. Burung vektor yang tinggi dan emosi atau istilahnya panas itu cenderung burungnya itu semi, teman-teman. Kebanyakan burung yang Cina itu burungnya itu vektor semi atau vektor standar aja. Tapi tidak semuanya, kebanyakan yang saya tahu seperti itu. Burung vektor tinggi ini pola rawatannya memang harus ekstra teliti dan sabar dan hati-hati. Karena tidak bisa kita menaikkan EF secara tiba-tiba atau berlebih. Faktor tinggi bisa diketahui bisa saja burung dari terutama setelah mutasi atau pastol. Bisa saja burung nanti terdeteksi faktor tinggi setelah mabum 1 itu baru kelihatan. Kadang saat pastol burung ini belum kelihatan untuk vektornya yang tinggi, hanya kelihatan terete kanannya aja itu keras dan respon. Itu menandakan burung itu kelihatan sudah vektor tinggi, tetapi belum 100% menurut saya. Nanti akan kelihatan di saat burung itu sudah mental mapan, bahkan kondisi birahi dan emosinya stabil, itu baru kelihatan nyata bahwa burung ini vektor tinggi. Dan burung ini tidak bisa dengan settingan tinggi, terutama suhu tubuhnya itu akan cepat meningkat atau panas setelah pemberian EF atau mendengar suara murai batu lain. Penerapan pada vektor tinggi, pola rawatan yang dilakukan itu keliru, juga berisiko pada burung itu akan mudah cabul, over emosi, bahkan over birahi, dan merekam saat melihat lawan. Nyeting burung vektor tinggi ini juga harus konsumsinya harus kita batasi. Tidak kita harus memberikan extra voting yang berlebih, diantaranya kroto atau ulat. Konsumsi yang lebih bagus untuk rawatan burung vektor tinggi itu menurut saya dan pengalaman yang saya jalani itu harian hanya jangkrik sama fur. Kalau sesekali misalkan seminggu sekali atau 2 kali bisa kita beri cacing yang merah, teman-teman. 1 sampai 2 ekor tergantung pada kondisi pada burung. Untuk vektor yang tinggi, jumlah konsumsi EF itu maksimal 77 atau 55. Jika terlalu rendah kita main 33, nanti yang ada kurang pada tenaga dan power. Di dalam rawatan yang lebih bagus untuk vektor tinggi, diantaranya yaitu kita jangan kalau burung ini masih muda, ini jangan sesekali untuk menjemur sauna atau burung usia pastol itu saya tidak menyarankan jemur sauna. Nanti akan lebih over lagi. Yang utamanya, kalau kita belum mengetahui vektor tinggi atau rendah, dirawat standar saja. Misalkan konsumsi jangkrik dan penjemuran kita rawat standar. 30 menit atau 1 jam atau umbar seminggu sekali, ini jauh lebih bagus. Untuk yang pasti vektor tinggi, saya menerapkan pola rawatan itu banyak diumbar sama di mandi. Untuk penjemuran saya vektor tinggi itu hanya sebentar, teman-teman. Paling sekitar 20 menit
sampai 30 menit, itu pun tergantung pada kondisi burung. Jika terlalu over banget, paling saya jemur itu seminggu sekali atau 2 kali, lainnya itu main umbaran dan mandi. Jadi intinya pada faktor tinggi, konsumsi EF itu batasi, standar aja. Misalkan kita coba 5, 5, itu aja terus teman-teman. Sampai benar-benar burung ini gimana reaksinya nanti saat mau lomba. Jika sudah mulai ada respon, itu settingannya yaitu tetap aja sesuai harian, cuma H-1 diberi kroto dikit atau cacing juga bisa. Di lapangan nanti colok UH 1 sampai 2 sampai 3 ekor. Kalau berlebih nanti melonjak teman-teman. Kalau kita menerapkan settingan untuk H-3 seperti kenaikan extra voting, itu untuk faktor yang benar tinggi, itu memang sedikit riskan teman-teman. Nanti malah over. Rawatan yang menurut saya itu bagus untuk faktor tinggi, dan tidak semuanya itu sama ya pola rawatannya. Kita harus menelusuri dan memahami kondisi pada burung itu sendiri. Faktor tinggi ada juga yang settingan 55 atau 77 aman, kadang cuma 55, seperti itu. Pola rawatan yang harus kita lakukan yaitu konsisten. Untuk faktor tinggi stabilkan aja. Misalkan kita mandi, pola mandi pun begitu. Kita cari dulu pola mandi untuk faktor tinggi ini bermacam-macam. Ada yang maunya dia mandinya tiap hari, tetapi saran saya itu mandi sore. Bisa juga seminggu 3 kali atau 2 kali untuk faktor yang tinggi. Dan hal lain yaitu penerapan kerodong, seperti kerodong yang kita tahu faktor tinggi. Kalau kita kerodong harian, otomatis faktornya itu akan melonjak untuk harian teman-teman. Jadi saya sarankan untuk faktor yang tinggi itu kita kerodong mulai sore aja atau menjelang malam, itu baru kerodong. Kalaupun pagi sampai sore, itu misalkan ada kegiatan umbar atau jemur dan lain-lain. Dan nanti setelah itu masuk rumah kita kerodong. Jadi penerapan kerodong itu bertujuan menaikkan faktor. Tetapi kalau faktor tinggi, bisa saja nanti kalau kita kerodong malah kadang terlalu over di dalam kerodong, dia tambah emosi. Seperti itu juga ada. Mending sore atau malam aja penerapan kerodong untuk mengurangi daya emosi dan faktornya. Jadi kita ablak. Seperti halnya untuk burung yang giras seperti itu. Kebanyakan faktor yang tinggi itu kebanyakannya burungnya semi dan semi giras. Semi giras atau giras itu jelas dia mempunyai emosi yang tinggi. Untuk burung yang jinak seperti itu tipenya itu bukan faktor tinggi, minimal ya semi atau di bawahnya tipe rendah. Itu main kerodong teman-teman untuk harian. Dari apa yang kita lakukan sebelum kita merawat pada murai faktor tinggi, kita harus memang mengenalinya. Untuk settingan EF berapa, itu teman-teman yang tahu sendiri. Konsuminya berapa dan pola rawatan mandinya harus berapa. Kalau masalah mandi, umbar itu yang utama ya. Kalau EF extra voting kayak gitu ya juga kita harus setting. Jangan berlebih untuk harian, yaitu tadi jangkrik aja. Untuk kroto bisa kita terapkan seminggu sekali atau 2 kali. Jika terlalu galak kita kurangi, atau kita pakai saat mau lomba H-1 saja atau hari H pagi teman-teman. Faktor tinggi memang dari terah itu sudah keturunannya faktor yang tinggi. Dari sifat itu dominan memang terah. Tidak menutup kemungkinan juga burung yang bukan terah itu bisa saja faktor tinggi karena dia sering diadu dan sebagainya, akhirnya menimbulkan emosi yang lebih dan faktornya akan meningkat seperti itu teman-teman. Tadi faktor yang utama yang saya sebutkan di atas teman-teman.
Jadi kita memahami pada karakter dan kondisi pada burung murai batu ini sangat penting. Tidak semuanya vektor tinggi itu settingan EF-nya sama, jadi beda-beda untuk vektor tinggi. Utamanya main kroto sama main cacing dan jangkrik atau fur. Untuk harian lebih baik jangkrik aja. Kalau kita memberi kroto itu seminggu sekali bisa, untuk cacing sih aman aja ya. Kalau berlebih tapi ya birahi bisa menurunkan vektor dan membuat dingin pada burung. Jadi itu aja teman-teman dari saya, semoga bermanfaat. Mungkin dari tutorial ini bisa jadi sebagai acuan teman-teman. Tidak harus tutorial ini benar 100%, itu tidak teman-teman. Hanya saya memberi gambaran kepada teman-teman dengan settingan vektor yang tinggi ini harus penerapan EF seperti ini. Dan ini teman-teman sendiri yang harus cari sendiri. Segini cukup, segini tidak. Utamakan untuk settingan harian standar saja teman. Teman. Jadi kalau mau genjot nanti mau lomba aja. Itu aja teman-teman. Semoga teman-teman kondisi sehat walafiat. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.